Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa huwal khairul bariyah amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa mengikuti mata kuliah ilmu tafsir dengan keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Selawat beriring salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, berdiri kami di sini, kami dari kelompok 8 yang beranggota saya sendiri Akbar dengan NIM 1921211127 dan teman saya Bulan Sari dengan NIM 1921211109 dengan teman saya satu lagi Sufi Astuti Mulyana dengan NIM 1921211118. Oke, kami akan sedikit membagikan ilmu atau disebut presentasi mengenai teori Muhammad Quraish Shihab. Jadi latar belakang mengenai Muhammad Quraish Shihab ini lahir di Repang, sebuah perkampungan di Bone, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 16 Februari 1944, dia berasal dari keluarga keturunan Arab yang berpengaruh di ujung Pandang atau disebut Makassar. Ia merupakan anak keempat dari pasangan Abdurrahman Shihab dan Asmah Abu Risah. Ayahnya Abdurrahman Shihab adalah seorang guru besar dalam bidang tafsir. Selain bekerja sebagai wiraswasta, ayahnya sejak muda juga melakukan kegiatan berdakwah dan mengajar, terutama dalam bidang tafsir. Ayahnya merupakan ulama yang sangat berpengaruh di Makassar dan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya. Ia pernah menjabat sebagai rektor IAIN Alauddin Makassar pada tahun 1972 sampai dengan tahun 1977 dan rektor Universitas Muslim, mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajar anak-anaknya duduk bersama setelah maghrib. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah yang menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan merupakan ayat-ayat Al-Quran. Quraisy kecil telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap Al-Quran sejak umur 6 sampai 7 tahun. Ia harus mengikuti pengajian Al-Quran yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca Al-Quran, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam Al-Quran. Disinilah benih-benih kecintaannya pada Al-Quran mulai tumbuh. Kemudian pendidikan formalnya di Makassar dimulai dari sekolah dasar sampai kelas 2 SMP. Setelah itu, pada tahun 1956, ia berangkat ke Malang untuk melanjutkan pendidikan di pesantren Darul Hadis Al-Fiqiyah. Pada tahun 1958, ia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas 2 Sanawiyah Al-Azhar. Pada tahun 1967, ia meraih gelar LC atau disebut S1
pada Fakultas Usuluddin, jurusan Tafsir Hadis Universitas Al-Azhar, dan memperoleh gelar Master atau disebut MA. Pada tahun 1969 untuk spesialisasi bidang tafsir Al-Quran dengan menulis tesis berjudul Al-Ijaz Al-Tasri' li Al-Quran Al-Karim, atau disebut kemukjizatan Al-Quran dari segi hukum. Sepulangnya dari pengembaraan intelektual di Mesir tahun 1973, Quraisyab memperoleh jabatan sebagai pembantu rektor bidang akademik dan kemahasiswaan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Jabatan ini dipegangnya hingga tahun 1980-an. Ia juga menjabat sebagai koordinator Kopertais wilayah Indonesia bagian timur dan membantu pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pemimpinan mental. Merasa tidak puas dengan pendidikan master S2-nya pada tahun 1980-an. Sekembalinya ke tanah air, Muhammad Quraisyab ditugaskan di Fakultas Usuluddin dan program Pascasarjana dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lalu, beberapa jabatan penting pernah diamanahkan kepadanya. Di antaranya adalah jabatan sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 1984. Ia juga menjadi anggota dari Lajnah Pentasis Mushaf Al-Quran Departemen Agama pada tahun 1989. Dan ia juga menjadi anggota dari Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional pada tahun 1989. Muhammad Quraisyab juga aktif di kepengurusan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau yang biasa disingkat dengan ICMI. Lalu pada tahun 1992, Muhammad Quraisyab mendapat kepercayaan untuk menjabat sebagai rektor dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Setelah sebelumnya menjabat sebagai pembantu rektor bidang akademik. Lalu pada tahun 1998, Muhammad Quraisyab diangkat oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Agama Republik Indonesia, Kabinet Pembangunan 7. Namun usia pemerintahan dari Presiden Soeharto ini hanya berlangsung selama 2 bulan saja, karena terjadi resistensi yang kuat terhadap Presiden Soeharto. Akhirnya, pada bulan Mei tahun 1998, gerakan reformasi yang dipimpin oleh tokoh seperti Muhammad Amin Rais bersama para mahasiswa berhasil menjatuhkan kekuasaan dari Presiden Soeharto yang telah berusia selama 32 tahun. Jatuhnya kepemimpinan dari Presiden Soeharto sekaligus membubarkan kabinet yang baru dibentuknya tersebut, termasuk posisi dari Menteri Agama yang dipegang oleh Muhammad Quraisyab. Lalu tidak berapa lama setelah kejatuhan dari kepemimpinan Presiden Soeharto, pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Muhammad Quraisyab mendapat kepercayaan sebagai duta besar
di Mesir. Ketika menjabat sebagai duta besar inilah Muhammad Quraish Shihab menulis karya monumentalnya, yaitu Tafsir Al-Misbah. Selesainya penulisan Tafsir Al-Misbah ini semakin memperkokoh posisi dari Muhammad Quraish Shihab sebagai pakar tafsir paling terkemuka di Indonesia, bahkan untuk tingkat Asia Tenggara. Sepulangnya dari kampung halaman keduanya, setelah menyelesaikan tugas negara sebagai duta besar, Muhammad Quraish Shihab aktif dalam berbagai kegiatan. Ia membentuk lembaga pendidikan dan studi tentang Al-Quran bernama Pusat Studi Al-Quran di Jakarta. Selain itu, untuk menerbitkan karya-karyanya, ia juga mendirikan penerbit yang bernama Lentera Hati. Sudah puluhan karya tentang Al-Quran yang ditulisnya, di antaranya yaitu karyanya yang berjudul Membumikan Al-Quran, yang diterbitkan tahun 1992. Lalu, karyanya yang berjudul Studi Kritis Tafsir Al-Manar, yang diterbitkan tahun 1992. Lalu Secercah Cahaya Ilahi, yang diterbitkan tahun 2000. Satu karyanya yang monumental adalah Tafsir Al-Misbah, sebuah tafsir Al-Quran berisi 15 jilid lengkap, 30 juz yang ditulisnya secara tahlili. Terlihat dari tafsir-tafsir Muhammad Quraish Shihab, terasa kesan bahwa penafsirannya bercorak sosial kemasyarakatan. Dalam buku-bukunya, Muhammad Quraish Shihab berusaha menghidangkan pesan-pesan moral Al-Quran dalam kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam. Hampir setiap aspek kehidupan menjadi sorotan dan kajiannya. Muhammad Quraish Shihab melalui pemahamannya terhadap ayat-ayat Al-Quran berusaha menyoroti permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan yang aktual. Permasalahan tersebut kemudian dijawab dengan mendialogkannya dengan Al-Quran. Quraisy berusaha melihatkan bagaimana Al-Quran berbicara tentang permasalahan-permasalahan tersebut dan apa solusi yang ditawarkan Al-Quran terhadap permasalahan itu. Dengan demikian, akan terasa bahwa Al-Quran merupakan pedoman kehidupan dan petunjuk bagi manusia. Dalam hal penafsiran, Muhammad Quraish Shihab cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir maudhu'i atau yang biasa disebut dengan tafsir tematik, yaitu tafsir dengan cara menghimpun sejumlah ayat Al-Quran yang tersebar dalam berbagai surah dan membahas masalah yang sama. Kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Menurutnya, dengan metode ini dapat diungkapkan pendapat-pendapat Al-Quran tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat Al-Quran sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan peradaban masyarakat. Dalam menyoroti berbagai permasalahan tersebut, penafsiran Quraish Shihab ini terhadap ayat-ayat Al-Quran selalu mengutamakan pendekatan kebahasaan. Quraisy memandang pendekatan ini sangat signifikan karena tanpa mengkolaborasi makna kebahasaan kosakata ayat-ayat Al-Quran,
Mustahil umat Islam dapat memahami maksud pemilik informasi Al-Quran tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Quraisy, dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, kita tidak boleh memahami kosakata jauh dari maksud lahir kosakata tersebut, karena hal ini akan membuat penafsiran yang keliru terhadap maksud ayat tersebut. Bagi Quraisy Shihab, kaidah kebahasaan ini penting untuk mengurangi subjektivitas penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Hal ini juga sangat membantu dalam memperluas wawasan dan pemahaman kita terhadap penggunaan kata oleh Al-Quran. Menurut Quraisy Shihab, walaupun Al-Quran menggunakan kosakata yang digunakan oleh orang-orang Arab pada masa turunannya Al-Quran, pengertian kosakata tersebut tidak selalu sama dengan pengertian yang populer di kalangan mereka. Di sisi lain, perkembangan bahasa Arab dewasa ini telah memberi pengertian-pengertian baru bagi kosakata-kosakata yang juga digunakan dalam Al-Quran. Dalam hal ini, seseorang tidak bisa bebas memilih pengertian yang dikehendakinya atas dasar pengertian satu kosakata pada masa pra-Islam, atau yang kemudian berkembang. Selain memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan, serta konteks pembicaraan ayat, seseorang yang menafsirkan Al-Quran juga harus memperhatikan penggunaan Al-Quran terhadap kosakata tersebut dan mendahulukannya dalam memahami kosakata tersebut daripada pengertian yang dikenal pada masa pra-Islam. Bahkan, seseorang tidak boleh menggunakan kosakata tersebut dalam pengertian-pengertian yang berkembang kemudian. Dalam praktiknya, Quraisy Shihab melakukan pendekatan kebahasaan ini hampir di setiap karya tulisnya, terutama tafsir Al-Misbah. Inilah yang menunjukkan menjadi Quraisy Shihab berbeda dari para ulama tafsir Indonesia yang kurang memperhatikan aspek kebahasaan ini. Di sisi lain, dalam menafsirkan Al-Quran, Quraisy berupaya melihat konteks hubungan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Quraisy Shihab tidak setuju dengan penafsiran yang hanya melihat ayat-ayat tertentu saja, sedangkan ditafsirkan tanpa menghubungkannya dengan ayat atau surah sebelum atau sesudahnya. Penafsiran demikian akan membawa kekeliruan fatal dan tidak dapat memberi kita pemahaman yang utuh terhadap maksud Al-Quran. Pandangan tentang keserasian hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain atau satu surah dengan surah yang lain dalam Al-Quran bukan murni pemikiran Muhammad Quraisy Shihab. Ia sendiri mengaku bahwa ulama-ulama pada abad klasik maupun pertengahan sudah membicarakan masalah ini. Quraisy memandang bahwa Farrukh Dinar Razi adalah orang yang pertama kali berbicara tentang tema-tema Al-Quran. Usaha ini dilanjutkan oleh As-Sahibi, Ibrahim Al-Bikai, Muhammad Ibnu Abdullah Az-Zakaisi. Metode inilah yang dikembangkan oleh Quraisy dalam menafsirkan Al-Quran sebagaimana terlihat dan terbaca dalam karya-karyanya.